Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Aryan Nugraha Mahendra, NIM F1B 019018 dari kelompok 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan P2 rangkaian logika, dan yang kedua saya akan menjelaskan rangkaian CK flip-flop sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum 1 rangkaian logika. Di sini tujuan praktikumnya itu yang pertama mengetahui output dari gerbang NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR sesuai input. Yang kedua, menentukan ekspresi boolean yang menentukan sifatnya. Alat dan bahan yang pertama bisa berupa laptop atau komputer. Yang kedua, aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Nah, dasar teorinya itu rangkaian logika terbentuk dari hubungan beberapa gerbang logika. Rangkaian logika bekerja secara digital. Output dari suatu rangkaian logika ditentukan oleh karakteristik dari hubungan dari gerbang-gerbang yang digunakan. Nah, dari semua laporan praktikum 1 ini kita dapat menyimpulkan bahwa gerbang NOT adalah gerbang yang berfungsi sebagai inverter atau pembalik dari nilai inputan. Ketika diberikan inputan yang berlogika 1, maka outputnya akan berlawanan dari inputnya, yaitu output bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, gerbang AND. Gerbang AND adalah gerbang yang memiliki 2 inputan atau lebih dan hanya memiliki satu output. Prinsip kerja dari gerbang AND yaitu nilai output bergantung pada hasil perkalian dari 2 input atau lebih, sehingga output yang berlogika 0 apabila salah satu dari kedua inputnya berlogika 0. Yang ketiga, gerbang OR atau OR. Gerbang OR adalah gerbang yang memiliki 2 inputan atau lebih dan hanya memiliki satu output. Prinsip kerja dari gerbang OR yaitu nilai output merupakan hasil penjumlahan dari inputnya, sehingga output akan berlogika 1 apabila salah satu atau kedua inputnya berlogika 1. Yang keempat, gerbang NAND. Gerbang NAND adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT, berfungsi sebagai inverter atau kebalikan dari output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu output bernilai 0, dan akan menghasilkan output 0 jika semua bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, berfungsi sebagai inverter atau kebalikan dari input-output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 0, dan akan menghasilkan output 0 jika semua atau salah satu input bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang XOR. Adalah gerbang logika yang membutuhkan input berbeda untuk menghasilkan output 1. Prinsip kerja dari gerbang XOR adalah jika inputnya bernilai sama, maka dihasilkan outputnya berlogika 0. Sedangkan apabila inputnya berbeda, dihasilkan outputnya berlogika 1. Gerbang logika XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Dibutuhkan nilai input yang sama untuk menghasilkan output 1. Prinsip kerja dari gerbang XOR adalah jika input bernilai sama, maka dihasilkan output berlogika 1. Sedangkan apabila inputnya berbeda, dihasilkan output berlogika 0.
Dan langsung saja saya akan menjelaskan arus dari JK flip-flop sinkron. Bahwa kita ketahui clocknya ini berlogika 0, J-nya ini berlogika 1, K-nya ini berlogika 0, setnya ini berlogika 1, dan resetnya berlogika 0. Kenapa saya bilang resetnya berlogika 0? Padahal arah swiftnya itu, ini swift ini yang miring ke bawah. Jika seperti yang kita ketahui, jika swiftnya ke bawah akan berlogika 0, dan jika swiftnya arah ke atas sini akan berlogika 1. Di sini resetnya 1, sedangkan arah dari swiftnya itu ke bawah. Kenapa 1? Karena dia langsung terhubung ke VCC. Nah, kita langsung saja melihatkan rangkaiannya. Nah, VCC ini terhubung ke set. Nah, setnya ini terhubung ke gerbang NAND 2. Nah, di gerbang NAND 2 ini mempunyai 3 gerbang kaki atau 3 kaki. Nah, kaki yang pertama saya sudah jelaskan tadi, sekarang kaki yang kedua. Nah, kaki yang kedua ini terhubung ke J. Nah, J ini berlogika 0, 1. J ini berlogika 1. Kenapa berlogika 1? Karena lampunya menyala. Nah, J-nya ini terhubung ke gerbang NAND 1. Gerbang NAND 1. Nah, di gerbang NAND 1 ini juga mempunyai 3 gerbang kaki atau 3 kaki. Nah, di kaki yang kedua dia terhubung ke clock. Nah, saya sudah bilang tadi clocknya ini berlogika 0. Nah, balik lagi ke gerbang NAND 1. Nah, saya sudah bilang tadi kalau di gerbang NAND 1 di kaki yang pertama ini berlogika 1, kaki yang kedua ini berlogika 0 karena clocknya 0. Nah, kita sudah mengetahui dua gerbang tersebut, maka yang ketiga ini kita permisalkan saja 0. Nah, kaki yang pertama berarti berlogika 1, kedua 0, ketiga 0, berarti 1, 0, 0 akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini gerbang NAND adalah lawanan dari gerbang N. Berarti nilai 0 tadi lawanan dari NAND adalah 1, sehingga akan menghasilkan lampu ini menyala. Nah, kita kembali ke gerbang NAND 1 terhubung ke gerbang NAND 2. Nah, di gerbang NAND 2 kaki yang pertama ini sudah saya bilang tadi bahwa ini adalah berlogika 1, berarti kaki yang pertama berlogika 1, kaki kedua berlogika 1 karena lampunya menyala. Dan yang ketiga ini kita permisalkan lagi bahwa yang ketiga ini berlogika 0. Nah, berarti kaki yang pertama berlogika 1, kaki yang kedua berlogika 1, kaki yang ketiga berlogika 0, berarti 1, 1, 0 akan menghasilkan output 0. Nah, di gerbang NAND kan lawanan dari gerbang N. Berarti 1, 1, 0 akan menghasilkan nilai 0. 0 itu lawanan dari 1. Nah, itu yang menyebabkan lampu ini menyala. QN-nya ini menyala. QN-nya ini masih bersifat sementara. Nah, arus dari QN ini juga terhubung ke gerbang NAND 4. Nah, gerbang NAND 4 ini juga mempunyai 3 gerbang kaki atau 3 kaki. Kaki yang kedua akan terhubung ke K. K ini berlogika 0. Kenapa saya bilang berlogika 0? Karena lampunya mati. Nah, K ini terhubung ke gerbang NAND 3, gerbang NAND 3 kaki ketiga. Nah, di gerbang NAND 3 kaki kedua juga terhubung ke clock yang berlogika 0. Berarti gerbang kaki yang ketiga ini 0, kedua 0, yang pertama ini 1. Kenapa 1? Dia akan terhubung ke QN yang tadi. Ini lampunya menyala berarti berlogika 1. Berarti nilainya yang di sini itu 1, 0, 0 akan menghasilkan nilai 0. Sama juga tadi gerbang NAND kan lawanannya dari gerbang N. Berarti lawan dari 0 adalah 1,
yang menyebabkan lampu ini menyala. Nah, balik lagi ke gerbang NAND 3 menuju ke gerbang NAND 4. Nah, di kaki yang pertama ini dia berlogika 1. Kenapa 1? Karena dia terhubung ke IN, lampunya nyala, maka berlogika 1. Dan kaki yang kedua terhubung ke gerbang NAND 3, kaki yang kedua ini berlogika 1. Yang ketiga ini juga berlogika 1. Kenapa berlogika 1? Karena dia langsung terhubung ke arah VCC ini, alurnya ke VCC. Berarti gerbang kaki yang pertama ini 1, kaki yang kedua berlogika 1, ketiga berlogika 1, sehingga menghasilkan nilai 1. Gerbang NAND kan lawanan dari N. Nah, 1 lawanan 1 adalah 0, berarti akan menghasilkan QN aksennya itu lampunya mati. Nah, QN aksen ini sudah bersifat tetap. Nah, di gerbang QN aksen ini juga terhubung ke gerbang NAND 2. Gerbang NAND 2 kaki yang ketiga nih, gerbang QN aksen terhubung ke gerbang NAND 2 kaki yang ketiga. Nah, di gerbang NAND 2 kaki yang ketiga ini, kaki yang pertama itu terhubung ke sini berlogika 1, kaki yang pertamanya berlogika 1, kaki keduanya berlogika 1 karena lampunya menyala, dan kakinya yang ketiga ini berlogika 0 karena dia terhubung ke QN aksennya. Maka nilai kaki pertamanya itu berlogika 1, kaki kedua berlogika 1, kaki ketiga berlogika 0. Nah, 1 1 0 akan menghasilkan nilai 0. Nah, kan gerbang NAND ini lawanan dari gerbang N, berarti lawanan 0 itu adalah QN 1, berarti ini QN nya ini 1. Nah, QN ini sudah bersifat tetap, tidak sementara lagi. Nah, di sini QN nya tetap 1, QN aksennya udah fix 0. Nah, dan begitulah alur dari rangkaian flip-flop sinkron. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila banyak kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.